Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Lubis dengan NIM 1912011100 dari kelas konservasi sumber daya hutan 6. Nah, di video ini saya akan sedikit menjelaskan dan membahas mengenai jenis tumbuhan yang digunakan sebagai bahan dasar kosmetik oleh masyarakat tradisional. Serta video ini saya buat untuk melengkapi tugas praktikum kedua dari mata kuliah etnobotani yang berjudul tanaman kosmetik dan manfaatnya. Sebelum membahas jenis tanaman atau tumbuhan yang digunakan sebagai bahan dasar kosmetik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu etnobotani. Nah, etnobotani ini merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan berbagai macam jenis tumbuhan secara tradisional yang biasanya dilakukan oleh masyarakat pedalaman atau pedesaan. Tetapi seiring dengan berjalannya zaman, etnobotani ini menyebar luas, sehingga sekarang definisinya sudah berubah menjadi cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya hutan ataupun alam sekitar yang berhubungan dengan masyarakat di sekitar hutan. Salah satu contoh dari etnobotani ini adalah pemanfaatan hutan ataupun pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan dasar untuk kecantikan. Di zaman yang modern ini, wanita, khususnya generasi muda, mempunyai patokan tersendiri dalam kecantikan. Misalnya sesuai dengan negara Korea dan negara Barat dengan patokan cantik yaitu kulit putih dan wajah mulus. Dewasa ini kebanyakan para wanita, terutama generasi muda, menggunakan kosmetik yang menggunakan bahan kimia dalam pengolahannya demi merawat kecantikan karena dianggap lebih praktis dan lebih mudah. Dan hasilnya juga lebih bagus. Tetapi saat ini, peran kecantikan tradisional tidak lagi diminati sebagian wanita dan dianggap kuno karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan juga menurut mereka itu tidak efisien. Tetapi mereka tidak menyadari bahwasanya penggunaan bahan kimia untuk perawatan kulit ataupun perawatan tubuh bisa saja menyebabkan bahaya bagi mereka. Yaitu contohnya iritasi, di mana kulit asli mengelupas sehingga kulit wajah menjadi tipis, dan yang berbahaya sekali adalah bisa saja menyebabkan kanker kulit. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan karena perawatan kecantikan menggunakan kosmetik dengan berbahan kimia banyak diketahui, sehingga mulai banyak wanita yang melirik lagi ataupun melihat lagi perawatan kecantikan secara tradisional menggunakan tumbuhan, karena hal tersebut mengurangi dampak negatif dari perawatan itu tersendiri. Salah satu contoh masyarakat yang menggunakan tumbuhan untuk merawat kecantikannya antara lain suku Melayu di Kabupaten Mentawai, di mana tumbuhan yang digunakan antara lain kenanga, lidah buaya, kelapa, mentimun, kemiri, bengkuang, padi, temulawak, padi, pacar kuku, cengkodok, dan lain-lain. Nah, tetapi di video ini yang akan saya bahas adalah perawatan kulit menggunakan tumbuhan padi, atau bahasa latinnya adalah Oryza sativa. Tanaman padi yang biasa kita kenal sebagai tanaman penghasil beras merupakan salah satu tanaman yang sudah terkenal sekali di Indonesia ataupun sudah umum diketahui oleh banyak orang, karena tanaman ini merupakan tanaman yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok di Indonesia. Sebagai masyarakat awam, tentu saja ketika kita mendengar bahwa padi itu merupakan salah satu tanaman yang bisa digunakan sebagai bahan dasar kosmetik merupakan suatu hal yang aneh gitu. Karena selama ini kita hanya beranggapan bahwasanya padi itu hanya sekedar tanaman yang digunakan sebagai bahan makanan pokok yang sudah lama ada di Indonesia gitu. Tetapi akhir-akhir ini dan kemarin setelah saya membaca beberapa literatur, ternyata tanaman padi ini bukan hanya sekedar makanan pokok, tetapi juga dapat digunakan sebagai tanaman bahan dasar kecantikan, yaitu pada bagian dekatulnya. Bekatul padi merupakan istilah yang digunakan untuk lapisan dalam kulit padi atau bran yang terpisah dari beras pada saat penyesohan selama penggilingan. Bekatul biasanya itu berwarna kuning kecoklatan dengan aroma yang sama seperti aroma beras. Bekatul itu sendiri merupakan salah satu sumber alam terbesar di Indonesia yang mengandung senyawa antioksidan. Dan kemudian salah satu bentuk sediaan kosmetik anti-aging yang sering digunakan adalah krim, di mana keuntungan penggunaan krim itu memiliki nilai estetika yang cukup tinggi dan tingkat kenyamanan dalam penggunaan yang cukup baik. Di samping itu, sediaan krim ini merupakan sediaan yang mudah dicuci, bersifat tidak lengket, memberikan efek melembabkan kulit, serta kemampuan penyebaran yang baik.
Nah, berdasarkan hal tersebut, timbullah satu penelitian di mana eh, salah satu mahasiswa farmasi dari USU meneliti tentang formulasi sediaan krim ekstrak bekatul sebagai anti-aging untuk meningkatkan daya guna pemanfaatan bekatul. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi farmasi ini menunjukkan bahwasanya sediaan krim ekstrak bekatul yang didapat dari padi dengan konsentrasi tertentu dapat memberikan efektivitas terbaik sebagai anti-aging jika dibandingkan dengan sediaan pasaran yang literatur kedua yang saya baca mengenai tanaman padi sebagai tumbuhan kosmetik adalah jurnal dengan judul Etnobotani Tumbuhan sebagai Perawatan Kecantikan di Dusun Sukojati, Kabupaten Bondowoso. Nah, penelitian ini ataupun jurnal ini ditulis oleh Nur Laila Fitriani dan kawan-kawan. Pada jurnal ini terlihat bahwasanya pada di hasil dan pembahasan padi merupakan salah satu jenis tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat di Sukojati, di mana padi ini bagian yang dimanfaatkan adalah biji dan juga rantingnya. Pada bagian biji, mereka mengelola dengan cara biji tersebut direndam di dalam air, kemudian ditumbuk dan dicampur dengan parutan kunyit, kemudian dibentuk bulatan dan dikeringkan. Cara penggunaan dari ini, cara penggunaannya adalah bulatan diberi air, kemudian dijadikan sebagai bedak atau masker pada wajah. Nah, orang di sini ataupun orang di Kabupaten Sukojati ini meyakini bahwasannya bedak yang dibuat dari biji padi ini memiliki manfaat sebagai bedak dingin untuk membuat kulit wajah menjadi bersih dan menghilangkan noda hitam di wajah. Kemudian ada cara pengolahan kedua yang digunakan oleh masyarakat Sukojati ini, yaitu biji padi tersebut direndam di dalam air, kemudian ditumpuk dan dicampur dengan parutan kencur. Nah, cara penggunaannya cukup digosokkan ke kulit badan. Dan masyarakat itu mempercayai bahwasanya biji tersebut ataupun olahan dari biji menggunakan yang dicampur dengan kencur dapat membersihkan kulit badan dan biasanya digunakan oleh calon pengantin sebelum menikah. Bagian padi yang kedua yang digunakan oleh masyarakat Sukojati adalah bagian ranting, di mana cara pengolahannya adalah ranting tersebut dibakar, kemudian dicampur dengan air dan didiamkan semalaman. Kemudian cara penggunaannya cukup disaring, kemudian digunakan untuk keramas dengan cara memijatkan ke kulit kepala dan rambut. Nah, masyarakat ini mempercayai manfaat dari ranting ini adalah membersihkan rambut dari kotoran dan ketombe, serta menghitamkan rambut. Itulah beberapa literatur yang saya baca mengenai manfaat dari tumbuhan padi yang digunakan sebagai bahan dasar kosmetik dan juga manfaatnya. Dan menurut saya bagi masyarakat hendaknya tetap mempertahankan dan terus meneruskan tradisi kepada generasi muda dalam merawat kecantikan agar pengetahuan dan tumbuhan untuk merawat kecantikan tidak punah. Bagi generasi muda hendaknya mulai mengurangi penggunaan bahan kimia karena itu bisa menimbulkan bahaya, dan menggunakan tumbuhan agar tubuh tidak terlalu terpapar bahan kimia karena kosmetik, dan agar tetap kearifan lokal serta tumbuhan yang digunakan untuk perawatan kecantikan tidak punah. Itulah beberapa pemaparan dari saya. Jika ada yang salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.